Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Hai rekan-rekan semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Darmawati, biasa dipanggil Nia. Saya dari kelas A di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan melalui video pembelajaran, di mana video ini merupakan pengambilan nilai kuis di mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Budianto Lanya MT dan Bapak Dr. Mareli Teleumbanua STP MSc. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video dari saya dengan tema sistem pendinginan. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini, apa sih yang akan kita bahas? Yuk simak penjelasannya. Pembahasan pada video kali ini yaitu meliputi pengertian, cara kerja, bagian-bagian, fungsi komponen, contoh kasus, dan contoh kerusakan beserta cara penanganannya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian. Apa sih sebenarnya sistem pendingin itu? Sistem pendingin adalah suatu rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheating atau panas yang berlebihan pada engine agar engine bekerja secara baik dan stabil. Sistem pendingin merupakan salah satu sistem terpenting pada kendaraan yang berfungsi menjaga kestabilan temperatur kerja engine agar tidak terjadi overheating. Nah, setelah kita tahu apa itu sistem pendingin, kita juga perlu mengetahui bagaimana kira-kira sistem pendingin itu bekerja. Sistem pendingin bekerja dalam dua keadaan, yaitu keadaan mesin dingin dan pada keadaan mesin yang panas. Ketika mesin masih dalam keadaan dingin, cairan pendingin masih dalam keadaan dingin dan termostat masih tertutup. Sehingga cairan pendingin yang bersirkulasi ke radiator tertutup oleh termostat dan akan melewati saluran bypass untuk kembali bersirkulasi ke dalam mesin. Kemudian pada keadaan mesin panas, termostat akan terbuka dan katup bypass akan tertutup dalam bypass sirkuit sehingga cairan pendingin yang menjadi panas di dalam water jacket kemudian disalurkan ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan putaran udara dengan adanya gerakan maju kendaraan itu sendiri. Selanjutnya, cairan pendingin yang sudah didinginkan di dalam radiator ditekan kembali oleh pompa air menuju water jacket untuk mendinginkan mesin. Untuk sistem pendingin kira-kira seperti itu cara kerjanya. Pembahasan yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari sistem pendingin. Ada apa aja sih bagian-bagian dari sistem pendingin itu? Bagian-bagian dari sistem pendingin itu sendiri meliputi radiator, tutup radiator atau radiator cap, kipas pendingin, pompa air atau water pump, mantel pendingin atau water jacket, termostat, tangki cadangan atau reservoir tank, dan pipa-pipa saluran atau selang. Nah, setelah kita memahami setiap bagian yang ada pada sistem pendingin, kita juga perlu mengetahui fungsi dari setiap komponennya. Yang pertama adalah radiator. Radiator berfungsi sebagai penjaga temperatur atau suhu mesin agar tetap optimal. Yang kedua adalah tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menutup lubang pengisian radiator, menjaga mobil tetap dingin, menjaga sirkulasi, dan mengatur tekanan sistem pada radiator. Yang ketiga adalah kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator. Yang keempat adalah pompa air. Pompa air berfungsi untuk memompa air pendingin yang berasal dari radiator ke dalam mesin. Yang selanjutnya adalah mantel pendingin. Mantel pendingin berfungsi sebagai ruang tempat mengalirnya air pendingin ketika bersirkulasi di dalam mesin. Kemudian yang keenam adalah termostat. Termostat berfungsi untuk mengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil. Yang ketujuh adalah tangki cadangan.
Tangki cadangan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air radiator di dalam mesin. Dan yang kedelapan adalah pipa-pipa saluran yang berfungsi untuk membantu proses pendinginan air. Setelah memahami dari masing-masing komponen sistem pendingin, selanjutnya kita akan membahas adalah kasus-kasus yang sering terjadi dalam sistem pendingin. Apa saja sih kira-kira kasus yang sering terjadi? Kasus-kasus yang sering terjadi dan dialami pada mesin pendingin yakni seperti kebocoran pada sistem pendingin mesin, penyumbatan pada pipa-pipa kapiler. Sebenarnya untuk kasus sendiri yang terjadi pada sistem pendingin sangatlah banyak. Namun kita ambil saja 2 contoh kasus yang sering terjadi dan sering dijumpai pada sistem pendingin mesin. Selain kasus-kasus yang terjadi, apa saja sih kira-kira kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendingin? Lalu bagaimana cara penanganannya? Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendingin sebagai contoh seperti kerusakan pada klem selang, kerusakan radiator, kerusakan termostat, kerusakan pada kipas pendingin, dan masih banyak lagi. Dengan kerusakan-kerusakan tersebut, bagaimana sih cara kita untuk menanganinya? Cara penanganan mudah yang dapat kita lakukan yakni seperti rutin melakukan servis berkala, mengganti filter udara secara teratur, melakukan pengisian cairan radiator secara berkala, rutin melakukan perawatan pada bagian mobil, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah membahas semua materi. Kali ini saya akan menampilkan sedikit video mengenai siklus kerja pada sistem pendingin. Silakan untuk disaksikan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada rekan-rekan yang menyaksikan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Dr. Mareli Telongbanu STB MSc yang telah memberikan banyak arahan terkait video pembelajaran ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih semua. Selamat pagi.